Siapa, sebelum saya memulai, saya ingin bertanya, siapa yang sudah membaca buku Si Anak Singkong? Sudah membawa 500 buku Si Anak Singkong, nanti akan dibagikan, mungkin tidak semua dapat, tapi kalau tidak mendapatkan, tapi segera nanti mungkin bisa di-sharing dengan teman-teman yang lain, agar semuanya bisa membaca, karena itulah pengalaman hidup dari seorang Khairul Tanjung. Itu yang pertama. Saya nanti bercerita tidak akan terlalu banyak. Kenapa? Karena saya menginginkan justru ada dialog. Adik-adik bisa bertanya, bisa menceritakan hal-hal yang menurut adik-adik perlu mendapatkan solusi dari persoalan-persoalan yang dirasakan. Adik-adik sekalian, nasib saya ketika seumur adik-adik tidak jauh berbeda dengan adik-adik sekalian. Saya masuk kuliah, alhamdulillah masuk di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Dulu tesnya itu pakai namanya SKALU. Ada 5 universitas unggulan yang tesnya bersama-sama. Namun seperti sekarang saya rasa kondisinya sama, ya, yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, apalagi program perguruan tinggi negeri unggulan, hanya sangat sedikit sekali uangnya. Mungkin 110, mungkin 115, mungkin 120. Jadi dari 20 orang hanya 1 orang yang bisa diterima. Namun pada saat itu adik-adik belum ada program seperti bidik misi, sehingga hampir dapat dipastikan itu apabila kita diterima masuk perguruan tinggi tapi tidak memiliki biaya. SPP mungkin bisa digratiskan pada waktu itu, tapi biaya hidup tidak ada yang menanggung. Zaman saya masih jadi mahasiswa tidak ada program seperti itu. Kalau orang miskin minta keringanan, dapat surat dari RT, RW, lurah dan lain sebagainya, yang dibebaskan hanya SPP, tapi tidak ada satu program dari pemerintah pun yang memberikan jaminan biaya. Sehingga saya, karena kebetulan orang tua tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Harus bisa mencari uang untuk biaya sekolah dan biaya hidup. Apa yang saya lakukan pertama, adik-adik, untuk bisa mendapatkan uang untuk biaya kuliah? Saya ingin bercerita satu case, dan ini ada ditulis di buku, nanti bisa dibaca. Kita dikeluarkan, ya, itu masuknya sudah susah, dikeluarkan nggak bisa masuk lagi. Dulu nggak ada Komnas HAM, tempat ngadu, nggak ada segala macam. Jadi dosen itu wakil Tuhan di dunia. Kalau dia sudah bicara A katanya, gitu. Kalau dia bicara B jadi. Ya. Nah, adik-adik, masing-masing diminta untuk membuat buku asisten praktikum tadi, buku program praktikum. Lalu masing-masing mencoba. Di depan kampus saya di Salemba itu banyak tukang fotokopi. Masing-masing datang ke tukang fotokopi, bikin buku ini berapa? 500 rupiah. Semuanya hanya 500. Adik-adik, kebetulan karena saya memang sudah banyak mempunyai teman. Salah satu teman saya mempunyai percetakan kecil. Percetakan tradisional itu pakai tangan, di plastik. Cek 1, cek 2, cek 3, lama memang. Tapi ini zaman dulu ya begitu caranya. Nah, saya datang ke teman
Saya tanya, kalau seandainya bikin buku seperti ini berapa? Karena dia teman saya, dia kasih saya harga berapa? Dia kasih saya harga 150 rupiah. Tukang fotokopi 500, ini 150. Oke, saya pesan 120. Tapi karena teman boleh bayar belakangan, ya. Jadi punya teman penting, ya. Jadi itu namanya pertemanan networking. Nah, adik-adik, singkat cerita, untuk 150 rupiah satu buku dikali 100 buku, itulah uang 15.000 pertama yang saya hasilkan di kampus. Nah, alhamdulillah, begitu saya berhasil menghasilkan 15.000 yang pertama, maka saya muncul kepercayaan diri, confidence, ya, bahwa mencari uang itu ternyata tidak sesulit seperti apa yang dipikirkan banyak orang. Sehingga saya mengeluarkan istilah mencari 1 rupiah pertama jauh lebih sulit dari mencari 1 juta rupiah yang kedua. Ngerti nggak? Ya, artinya, ya, kalau kita belum pernah bisa menghasilkan 1 rupiah, mencoba menghasilkan 1 rupiah yang pertama itu jauh lebih sulit dibandingkan kita menghasilkan 1 juta, tetapi sebelumnya kita sudah menghasilkan 1 juta sebelumnya. Nah, timbul confidence, kepercayaan diri, lalu mulailah semua yang saya lihat bisa menjadi uang, bisa menjadi opportunity, kesempatan untuk menghasilkan uang, itu saya lakukan, saya kerjakan. Mulailah saya dengan menjual stiker. Zaman saya, anak-anak mahasiswa senang dengan stiker, ya. Stiker, ya, we are the Yellow Jacket, artinya apa? Saya ini warga kampus kuning. Nah, alhamdulillah terus berkembang. Semua saya mulai dari kampus. Kampus adalah sebuah pasar yang bisa dilihat sebagai sebuah opportunity. Yang perlu adik-adik camkan adalah bahwa kalau saya bukan seorang organisatoris, mungkinkah saya punya peluang seperti itu pada saat itu? Saya ngomong pun mungkin hanya 2-3 teman saja yang mau mendengar dan percaya kepada saya. Jadi menjadi aktivis mahasiswa adalah area penting dan baik, ya, untuk adik-adik mengembangkan kemampuan untuk berorganisasi, kemampuan mengembangkan leadership atau kepemimpinan, ya, mengembangkan kemampuan untuk bagaimana bicara di depan orang, mencoba meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Jangan menganggap berorganisasi di kampus tidak ada gunanya dan hanya buang-buang waktu. Jangan pernah menganggap berorganisasi di kampus mengganggu pelajaran. Ini Presiden BEM, nanti teman-teman bidik misi mesti diberi kesempatan untuk ikut di dalam organisasi kampus yang ada di ITS, di UNER, atau di tempat-tempat yang lain. Itu yang pertama.
Yang kedua, makna yang bisa diperoleh adalah bahwa berteman itu penting. Di dalam dunia bisnis itu teman adalah network. Network memberikan kita kesempatan untuk menghasilkan rezeki lebih banyak. Jangan hanya menjadi buku-buku, ya. Ngerti namanya buku-buku, ya. Kerjanya cuman pokoknya pergi kampus pulang lagi kan udah dapat divisi 600.000, ya selesai, ya pokoknya lulus. Karena tantangan ke depan meminta kita tidak cukup hanya pintar di dalam sekolah. Orang pintar di sekolah belum tentu nantinya bisa berhasil di masyarakat. Kenapa? Karena tantangan di masyarakat jauh lebih kompleks. Keberhasilan pertama dari segi akademis, alhamdulillah saya berhasil menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 1998. Ya. Keberhasilan kedua, alhamdulillah saya berhasil, ya, itu mengembangkan usaha pada saat saya menjadi mahasiswa. Itu keberhasilan kedua. Keberhasilan ketiga, ya, itu alhamdulillah saya berhasil menjadi salah satu aktivis paling top, atau bukan top populer, ya, tapi paling tinggi derajatnya, ya, sebagai pimpinan di Dewan Mahasiswa pada waktu itu. Karena jadi aktivis mahasiswa tingkat universitas, kenapa? Karena mayoritas dari Fakultas Kedokteran Gigi itu adalah wanita. 80% ya mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi itu wanita. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin sedikit ya saja memberi pancingan dulu kepada adik-adik, ya, kenapa hal-hal seperti ini penting. Setelah jadi dokter gigi, saya itu punya dua pilihan. Pilihan pertama jadi dokter gigi, lulus kan, dapat ijazah, ya, daftar ke Depkes, teplok, ya, boleh praktek dengan catatan harus ke daerah. Gak enaknya jadi dokter, adik-adik, ya, setelah lulus harus ada WKS, wajib kerja sarjana. Apa namanya wajib kerja sarjana? Kita harus mengabdi kepada negara dan jadi puskesmas di daerah-daerah terpencil di ujung-ujung Indonesia. Kenapa? Biasanya dokter yang sudah senior nggak mau lagi mengabdi ada di ujung-ujung pulau Indonesia tadi, sehingga dokter-dokter yang baru luluslah yang diminta untuk mengabdi seperti itu. Yang kedua, saya tetap bisa praktek sore hari, walaupun kadang-kadang dibayarnya pakai ayam, pakai sikop, pakai tanas, ya, tetapi cukup untuk hidup saya sendiri. Tetapi saya masih punya itu 5 orang adik-adik yang mesti bersekolah. Alhamdulillah, pada saat saya tingkat 4, saya sudah berhasil mengambil alih semua tanggung jawab keluarga untuk seluruh beban kehidupan keluarga. Itu sudah saya kuliah tingkat 4. Sehingga begitu lulus, pilihannya menjadi sulit. Kalau saya ke daerah, adik-adik saya bagaimana? Akhirnya ijazah dokter gigi saya kantongin dan saya teruskan
usaha yang pada waktu itu masih kecil, masih usaha informal, belum punya PT, ya, untuk diteruskan, untuk terus membiayai keluarga dan khususnya adik-adik yang masih sekolah pada saat itu. Nah, singkat cerita, begitu selesai kuliah, saya mulai masuk bikin usaha formal, bikin badan usaha, bikin PT, ya, mulai pinjam uang ke bank. Jadi saya mulai usaha tahun 81 sampai dengan tahun 87 saya tidak pernah pinjam uang ke bank. Nah, mulai pinjam uang ke bank itu tahun 87 setelah lulus. Kan pinjam uang ke bank kan harus pakai neraca. Paham neraca? Neraca itu ya istilahnya ada aset, ada liabilities, ada hutang, ada piutang, ada semua segala macam. Nah, saya pikir bikinlah neraca. Saya pikir kalau bikin neraca dibesar-besarin itu pasti bagus. Jadi katanya ya saya lebih memilih kalau diperkenankan Tuhan ya untuk tetap jadi pengusaha. Ya. Kenapa? Alhamdulillah sekarang karyawan di bawah kelompok usaha yang saya pimpin sudah pertama kalinya saya bawa kamera besar. Saya bermimpi suatu saat kenapa tidak bisa lebih dari 500.000 orang, kenapa tidak bisa lebih dari 1 juta orang, ya. Kalau ada 10-100.000 orang seperti Hairul Tanjung yang bisa menciptakan lapangan kerja, ya, saya berharap, bercita-citalah Anda untuk tidak menjadi pegawai. Bukan berarti jadi pegawai tidak baik, ya. Bercita-citalah Anda untuk menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya berharap, ya, ini Pak Menteri sekarang ada lebih dari 1.000 orang di sini. Kalau 10% bisa menjadi orang-orang yang menciptakan lapangan kerja, dan nanti pada usia seperti saya nggak usah 75.000 deh, 1.000 saja. Kalau ada 2.000 orang, 10% 200 orang, 200 orang kali 1.200.000 orang bisa dipekerjakan dari ruangan ini kira-kira insya Allah 10-20 tahun yang akan datang.